Baik, Bante. Nah, ini ada satu penanya dari jauh juga, Los Angeles, Bu Harlita. Dan setelah ini kita akan sesi foto bersama ya, bagi para partisipan bisa nanti siap-siap standby gitu, setelah pertanyaan ini. Baik, Ibu Harita, silakan menyalakan video dan meng-unmute. Oke, Wandami Bante. Selamat pagi, masih Nama mudanya olahraga. buat partner list. Dan izinkan saya juga menyapa Romo Singgi. Romo Singgi ini si L4 lu lagi. Bante, saya ada pertanyaan. 2 hari yang lalu saya ada diskusi dengan teman yang teman suka dan duka, tapi agamanya agama tetangga. Dia bilang kan pandemi ini adalah masa penyaringan seperti Angela tadi bilang. Saya kok nggak setuju ya Bante, karena itu brutal banget. Bagi saya bagaimana orang yang masih bayi, kan ada juga bayi yang meninggal karena COVID. Bagaimana orang yang baik hati, yang juga ada banyak sekali meninggal karena COVID. So, saya tanya ke dia, apakah kamu yakin kamu orang baik? Ya walaupun saya tahu dia 100% baik hatinya luar biasa. Nah, terus saya bilang kalau bagi saya, orang tuh meninggal itu ada setiap orang atau setiap manusia, makhluk hidup, semua makhluk hidup itu punya expiration date. Jadi bukan makanan aja. Jadi itulah udah expired, udah masanya sesuai dengan karma dan dhamanya. Jadi I would like to know itu bagaimana the better answer yang bisa saya kasih, karena pertanyaan seperti ini, diskusi seperti ini sering muncul Bante. Dan saya pengen punya jawaban yang benar-benar smart and better on the expiration date. Thank you. Thank you. Bagaimana Bante ini dengan semangat 45 menggebu-gebu? Ya, ini beliau kalau pagi ini lari. Ini kan di sana jam 6 pagi, jam 6. Jadi lari-lari. Kalau kita acaranya siang, beliau jam 2, jam 3 pagi, ya ikut juga. Ya. Jadi sebetulnya tidak ada jawaban yang tepat. Karena sama-sama kita tidak tahu kok. Yang jelas, kalau kita tidak cocok dengan jawaban orang, ya kita tidak usah protes. Itu haknya dia mau ngomong ini seleksi alam lah, dia mau ngomong ini kutukan lah, sudahlah biarkan saja ya. Jadi kamu percaya itu bagus. Kalau menurut saya sebetulnya ya kita ini salah satu buah karma kita. Jadi walaupun saya sudah berbuat baik banyak, bukan berarti saya pasti selamat. Berbuat baik banyak itu saya juga punya timbunan karma baik. Cuman kalau pas karma buruk saya berbuah, mungkin saya juga sakit. Karena itu walaupun saya sudah berbuat baik banyak, saya tetap harus menjaga protokol kesehatan saya. Saya tetap juga membaca Ratana Sutta. Saya tetap juga ada vaksinasi dan lain sebagainya untuk mendukung buah karma baik saya itu tetap muncul. Jangan kita menganggap, wah ini saya sudah karma banyak sekali nih. Kalau gitu saya bisa nyetir mobil di jalan tol dengan tutup mata, pasti selamat. Ya jangan, karena karma adalah niat. Kalau kita melakukan sesuatu itu dengan niat yang negatif, maka juga datangnya juga hal yang negatif juga. Karena itu, bagaimana sekarang kita menyikapi pandemi ini? Ya, kita modalnya adalah mereka yang terkena adalah karena buah karma buruknya sedang berbuah. Nah, orangnya kok baik? Karena setiap orang tentu mempunyai buah karma buruknya masing-masing. Ibaratnya adalah orang baik menanam padi, melakukan kejahatan, menanam jagung. Ketika dia melakukan kebaikan banyak, seperti dia sedang menanam padi. Loh, kok dia panen jagung? Kok jadi sakit? Karena tanaman jagung ini sudah pernah dia tanam juga pada waktu yang lain. Jadi kita hanya jawab gitu, dia nggak cocok, ya nggak apa-apa, kita juga nggak usah maksa. Dan kita tidak perlu bikin jawaban universal, karena ini kita bukan US
USB, ya universal, semuanya pakai main universal, dicolok apa-apa bisa. Enggak, ini pola pikir orang boleh beda-beda. Makanya kalau tadi dikatakan bahwa kita diam ya dicela, ngomong ya dicela. Tidak ada di dunia ini yang tidak dicela. Bagi yang setuju ya silahkan ikut. Bagi yang tidak setuju ya kita diam-diam saja. Begitu, supaya kita tidak musuhan. Nah itu kan teman Anda juga. Itu akrab Anda juga. Nah jadi sekarang di bagian penjelasan ini Anda tidak cocok, ya sudah jangan Anda ngomong itu lagi. Tapi kan masih banyak hal yang Anda bisa ajak omong, misalnya tentang hobi Anda lari misalnya, atau mungkin hobi Anda mungkin nonton, atau hobi Anda diskusi yang lain tentang novel, tentang apa, silakan. Tapi begitu dia ngomong pandemi, aduh jawabannya nggak cocok, kita alihkan yang lain lagi untuk kita ngomong yang cocok-cocok. Jadi manusia itu dimensinya banyak sekali. Jangan kita nguliki itu, terus ibaratnya kita ini badannya kan besar nih 2 meter. Terus kita punya bisul, mungkin di leher misalnya bisul. Kan kita nggak usah nguliki bisul ini, terus kamu kok ada bisulnya sih, kok kamu ada bisulnya, ya dia ngamuk lah. Sekarang ya kita nggak usah ngomong bisulnya, kan kita bisa pegang kupingnya, kita bisa pegang hidungnya, kan nggak harus bisulnya terus. Demikian pula kalau kita nggak cocok jawabannya, nggak usah dikulik terus, ya kita bisa ngulik yang lain-lain. Begitu ya Ibu. Dan yang lain-lain juga, kalau mendapat jawaban yang nggak cocok, nggak usah protes. Karena kita juga belum tentu yang paling benar juga. Ya.